Kemudian kriteria berikutnya apa? Wali Allah lahumul busyra. Para aulia ini dapat jaminan busyra, jaminan selamat, kegembiraan di dunia wa fil akhirah, selamat dunia akhirat. Dan juga busyra berikutnya sesuai dengan martabatnya, selamat dirinya sendiri dan bisa menyelamatkan orang lain. Sehingga dari para aulia yang paling kecil martabatnya, dirinya dijamin selamat, keluarganya selamat. Jadi bisa mensyafaati keluarganya, anaknya, istrinya, kedua orang tuanya. Itu. Untuk wali yang lebih besar lagi, bisa mensyafaati, ada wali yang bisa mensyafaati kelompok masyarakatnya. Yang lebih tinggi lagi martabatnya, bisa mensyafaati siapa saja, dari mana saja yang ikut dia. Bahkan ya bisa mensyafaati dalam jumlah yang tidak terkirakan dan tidak terfikirkan oleh manusia pada umumnya. Kenapa? Ya, syafaat Rasulullah SAW sebagai pemilik tunggal syafaat itu oleh Allah dibagi-bagi, ya. Oleh Rasulullah atas perintah Allah dibagi-bagi. Oleh orang yang kecipratan sifat dan karunia Allah yang diberikan pada diri Rasulullah, ini yang kecipratan para walinya. Karena ada nabi dilanjutkan oleh wali, ada rasul dilanjutkan oleh ulama. Jadi ada wali yang alim, ada orang alim yang tidak wali, ada wali yang wali saja tidak alim, ada orang tidak alim dan tidak wali. Dan tinggal kita ini masuk yang mana? Gitu. Jadi ini. Kemudian tentang kewalian itu sendiri ada seratannya, ada tingkatan-tingkatannya. Karena wali ini boleh dibilang ahlullah atau pegawainya Allah. Namanya pegawai ada tingkatannya. Itu seperti dalam satu departemen, misalnya departemen pertahanan, ya. Apa pertahanan? Di bawahnya ada TNI. Kemudian pada departemen pertahanan sebagai induknya, maka di bawahnya ada apa? Menteri Hankam, kan? Di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan. Di bawahnya Menteri Pertahanan dan Keamanan ada apa? Di bawahnya lagi, Pak Bedri. Apa? Ya, Panglima ABRI. Ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Nah ini petinggi-petingginya. Di mana makin tinggi jabatan seorang, makin luas jangkauan tugasnya dan tanggung jawabnya. Demikian juga para aulia, ada strata yang paling tinggi sampai kepada wali yang ada di masyarakat. Itu. Jabatan tertinggi dalam kewalian adalah al-khatmul aulia, penutup para wali. Nah, kemudian penutup para wali ini, para ikhwan rahimakumullah, ada 3 macam. Ada al-khatmul aulia al-ammah, penutup para wali secara umum, di mana setelah wafat tidak ada wali lagi yang tersisa di muka bumi. Wali terakhir. Setelah wafat tidak ada wali di muka bumi. Dan karena sudah tidak ada wali, maka regenerator iman sudah mati, sehingga iman yang tersisa di hati manusia lama kelamaan padam, sehingga manusia bertahap akan laksana binatang. Puncaknya terjadilah hari kiamat. Jadi
Kalau sudah khatmul aulia al-amma ini wafat, kiamat sudah dekat. Kemudian yang kedua, al-khatmul aulia fi kulli zaman. Alladzi la martabah ya. Fi bisatil aulia fi hadzal zaman illa huwa. Jadi tidak ada martabat pada zaman itu tentang kewalian yang lebih tinggi daripada dia. Yang mana ini setiap wafat harus ada yang ganti. Jumlahnya hanya satu. Mereka inilah yang mendapatkan martabat al-qutbun, ya, wali kutub. Wali kutubnya juga bukan hanya wali kutub saja, qutbul aktob, pimpinan atau kutubnya para wali kutub. Kenapa wali kutub ini tersebar di muka bumi, masing-masing daerah ada wali kutubnya? Oleh karena itu, ya kita tidak perlu heran dan tidak perlu menyangkal kalau ada, oh di sana dikenal ada Habib terkenal wali kutub. Kita terima karena memang setiap daerah ada kutubnya. Tuh. Cuma wali kutub dari masing-masing daerah itu punya pimpinan, yaitu kutbul aktob, kutubnya para kutub. Jadi para wali kutub yang ada di setiap daerah ini punya atasan namanya kutbul aktob yang satu. Dalam setiap zaman ketika wafat harus ada penggantinya, karena dialah yang menjadi supir semesta pada zaman tersebut ketika dia bertugas. Dan wali kutub seperti ini salah satunya, ya dia tidak pernah tidur sepanjang hayat. Kalau kita gimana mau jadi kutub apa? Ya, kalau kutubnya kasur, ya. Ya, juga ada yang bilang wali YouTube katanya. Jadi kutbul aktob itu adanya satu setiap zaman, ketika wafat harus ada gantinya. Ini namanya kutbuz zaman. Disebut kutbuz zaman. Ada yang nyebut sahibul zaman atau sahibul waktu dan lain sebagainya, banyak sebutannya. Intinya adalah kutbul aktob. Lah kutbul aktob ini banyak pangkatnya, ada yang kutbul gauth. Jadi wali kutub tempatnya ya minta tolong seluruh makhluk. Kenapa? Dia menjadi khalifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para wali kutub ini khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tatanan kegaiban, penguasa alam gaib. Sampai di sini jelas tentang kutbul aktob fi kulli zaman. Kemudian ada lagi kutbul aktob min awalil wujud ila yaumil qiyamah. Ada wali kutub yang jumlahnya hanya satu sepanjang zaman. Tidak ada lagi selain beliau. Satu-satunya yang diberi mandat sebagai khalifatur Rasul di bidang wilayah, di mana seluruh aulia baik sadar maupun tidak sadar mengambil ilmu kewalian dari kutub yang satu-satunya sepanjang zaman ini. Siapakah beliau? Kutbul maktum. Jadi kutbul maktum adalah kutbul aktob. Tapi maktum apa? Dirahasiakan oleh Allah. Ya, ketika beliau belum lahir dan belum dinobatkan sebagai penguasa aulia, tidak ada yang tahu. Baru orang tahu, maklum, diketahui orang setelah dia menjabat sebagai wali. Ya, kutbul maktum ini tidak ada lagi pangkat yang lebih tinggi di atasnya kecuali pangkat kenabian. Jadi kutbul aktob yang pertama di atasnya adalah kutbul maktum yang satu-satunya selama alam ini ada. Dan beliau yang pegang ini adalah guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu.
Adapun dengan klaim ini ada yang tidak terima, itu silakan, cuma kita yakin. Kenapa? Ya dengan penjelasan yang ilmiah dan ini diyakini oleh para aulia kelas tinggi, yakin dengan ini semua. Sehingga ya orang yang terkenal kealimannya mengambil thariqahnya, yaitu Syed Muhammad bin Alwi al-Maliki. Bahkan ayahanda beliau Syed Alawi al-Maliki, ya, itu adalah muqaddam thariqah Tijani. Para ikhwan rahimakumullah, jadi ini tentang kewalian. Dan wali kutub tidak ada yang perempuan. Sementara yang di Brebes ini Nyai Sarifah perempuan kan? Kan kalau Nyai perempuan bukan laki kan? Ya, kalau laki dipanggil Nyai, laki apa namanya? Jadi tidak ada wali kutub perempuan kecuali satu sepanjang zaman. Wali kutub perempuan yang menjadi kutbul aktab pada zamannya, yang mana itu pangkatnya berlaku sejak wafatnya Rasulullah sampai dengan wafatnya beliau, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Beliau lah satu-satunya wanita yang mendapatkan martabat kutbaniyah. Kenapa? Sepanjang hayatnya beliau tidak pernah haid, sehingga bisa langgeng wudunya, bisa langgeng yakbahnya. Ya, kalau perempuan lagi haid kan baca Quran tidak bisa, sholat tidak bisa. Inilah yang menyebabkan perempuan tidak bisa menjadi wali kutub. Karena tanggung jawab wali kutub ini tanggung jawab semesta. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi untuk wali kutub sekali lagi tidak ada yang perempuan kecuali Sayyidah Fatimah Az-Zahra